Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satunya nikmat sehat, nikmat kekuatan sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas hari-hari kita dalam keadaan sehat. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Atif Gazanwar dari kelas 12 TKJ 2 SMK ITS Ihsanul Fikri Ungkit akan menyampaikan sedikit opini saya terkait ancaman keamanan cyber dari mata pelajaran TLJ atau teknologi layanan dan jaringan. Langsung saja yang pertama. Di sini saya akan menyampaikan beberapa topik. Yang pertama yaitu pengertian atau apa itu cyber security. Yang kedua dari manfaat dari cyber security. Yang ketiga, jenis ancaman apa saja yang ada pada cyber security. Yang keempat, yang terakhir yaitu mengapa kita harus belajar cyber security. Yang pertama, apa itu cyber security? Di era yang serba digital ini, cyber security adalah perlindungan yang sangat dibutuhkan, baik untuk perorangan ataupun perusahaan. Cyber security adalah proses perlindungan sistem, data, jaringan, dan program dari ancaman atau serangan digital. Biasanya serangan ini dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk berbagai macam hal. Beberapa contohnya adalah mengakses informasi sensitif, atau bahkan mengubah dan menghancurkan data penting. Motifnya bisa jadi untuk mengganggu sebuah bisnis atau bisa juga untuk memeras uang dalam jumlah yang biasanya tidak sedikit. Banyak orang yang menganggap bahwa cyber security sama dengan information security atau biasa dikenal dengan sebutan infosec. Padahal dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Infosec adalah elemen penting dari cyber security, khusus untuk menangani keamanan data. Cyber security bisa dikatakan sebagai payung besar dari infosec dan elemen lainnya. Lanjut. Yang kedua yaitu manfaat dari cyber security. Manfaat utama dari cyber security adalah untuk melindungi sistem dan segala sesuatu yang bersifat digital dan cyber attacks. Ternyata perlindungan tersebut dapat sangat bermanfaat bagi bisnis. Dilansir dari sebuah website yaitu Noveao memastikan keamanan cyber security dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu informasi pribadi terjaga. Yaitu manfaat paling utama tentu saja untuk menjaga informasi pribadi. Di era yang serba digital ini, informasi pribadi menjadi sesuatu yang sangat berharga dan rentan untuk disalahgunakan. Jika virus berhasil mengambil informasi pegawai atau bahkan pelanggan, bisa jadi informasi tersebut diperjualbelikan. Informasi yang didapatkan secara ilegal tersebut juga bisa saja disalahgunakan untuk melakukan pemerasan ke orang yang terkait. Yang kedua yaitu bekerja menjadi lebih produktif. Virus dan serangan cyber dapat sangat mempengaruhi produktivitas. Jika komputer terkena virus, pekerjaan jadi terhambat, dan jika virus benar-benar membahayakan, kemungkinan besar kamu harus mengganti dengan komputer yang baru. Namun jika menggunakan solusi cyber security, semua pegawai di kantor dapat melakukan browsing di internet dengan
bebas tanpa takut terkena ancaman. Yang terakhir yaitu memastikan website selalu bisa diakses. Bisnis apapun yang dijalani biasanya memiliki website tersendiri. Jika sistem terkena virus atau ancaman lainnya, besar kemungkinan website terpaksa mengalami shutdown atau dimatikan. Ketika hal tersebut terjadi, tim IT membutuhkan waktu untuk memulihkan website tersebut, dan bisnisnya terpaksa kehilangan pelanggan yang ingin membuka website di saat yang bersamaan. Dalam jangka panjang, pelanggan akan berpikir dua kali jika ingin melakukan transaksi di bisnis tersebut karena kejadian tersebut. Selanjutnya yaitu jenis ancaman yang ada pada cyber security. Yang pertama, jenis ancaman tersebut yaitu malware. Jenis ancaman pertama adalah malware. Biasanya ancaman ini berbentuk software berbahaya yang bisa membahayakan pengguna komputer. Malware bisa membahayakan komputer dan penggunanya melalui penyebaran virus komputer, spyware, worms, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ransomware. Ancaman cyber security selanjutnya adalah ransomware. Ransomware ini juga salah satu bentuk software berbahaya, namun lebih ekstrim daripada menyebarkan virus saja. Biasanya terdapat hacker yang akan memblokir aksesmu untuk membuka komputer atau dokumen penting. Yang ketiga adalah social engineering. Dilansir dari sebuah website yaitu Imperva, social engineering adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangan yang didasarkan oleh interaksi manusia. Singkatnya, social engineering memanipulasi pengguna untuk memberikan informasi sensitif seperti password, jawaban untuk pertanyaan keamanan, dan lainnya. Biasanya jenis ancaman ini memanfaatkan rasa ingin tahu manusia dan memancingnya untuk melakukan hal-hal yang mungkin terasa biasa saja, tapi sebenarnya membahayakan. Dan jenis ancaman terakhir yaitu phishing. Phishing merupakan bentuk penipuan yang biasanya hadir melalui email. Penipu akan mengirimkan email menggunakan alamat yang mirip dengan sumber terpercaya. Meskipun begitu, terdapat satu atau dua huruf berbeda yang biasanya tidak terlihat secara kasat mata. Penipuan ini bertujuan untuk mencuri data sensitif seperti nomor keamanan kartu kredit atau CVC, password, dan informasi penting lainnya. Dan terakhir, mengapa kita harus belajar cybersecurity? Cybersecurity dapat menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari seorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut. Selain itu, dengan adanya cybersecurity, reputasi dari perusahaan tetap terjaga, khususnya yang berhubungan dengan pihak pengguna jasa perusahaan tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.